Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sudrajat, guru matematika kelas 12 SMAN 10 Garut. Materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah penyajian data dengan diagram lingkaran. Sebelumnya marilah kita sama-sama baca doa raditu billahi robban wabil islami dinan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan. Materi penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jama dari datum dan berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima apa adanya. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan itu harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Diagram lingkaran adalah salah satu bentuk dari penyajian data statistik yang menggunakan gambar bentuk lingkaran. Gambar bentuk lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jumlah dalam bentuk persen lalu diolah menjadi derajat. Ya, dalam diagram lingkaran, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut dengan diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor atau juring-juring. Contoh 1. Kita lihat bahwa diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMA datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang akan datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, kita bisa lihat di diagram lingkaran. Ya, ini menunjukkan bahwa juring-juring lingkaran untuk sepeda 60 derajat, untuk bus 72 derajat, untuk motor 45 derajat. Maka jalan kaki bisa kita hitung berapa derajatnya, yaitu derajat sektor siswa yang berjalan kaki 360 derajat dikurangi dalam kurung 60 derajat ditambah 70 derajat tambah 45 derajat sama dengan 183 derajat. Maka derajat banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah yaitu 183 derajat dibagi 360 derajat kali jumlah siswa 480 orang, maka hasilnya adalah 244 orang. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua. Ini adalah hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan itu adalah, bisa kita lihat di diagram lingkaran. Di sini ada diagram lingkaran di mana dibagi beberapa juring yang bekerja 45%, kemudian yang menganggur 10%, kemudian yang melanjutkan belum ada nilainya. Dan yang berwirausaha ini menggambarkan di gambar lingkaran adalah seperempatnya. Jadi ini adalah 25%. Sehingga persentase tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 100% dikurangi 25% ditambah 45% ditambah 10%.
Jadi jumlahnya adalah 20%. Sehingga banyak tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 20% dibagi 45% kali 135 orang sama dengan 60 orang. Jadi banyak tamatan yang melanjutkan kuliah itu adalah 60 orang. Demikian materi yang uh, bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.